Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara mengetahui mantan masih cinta dan gak mau pisah lama-lama darimu. Artinya, mantan masih menginginkan kembali kepada kita. Ada 3 tanda yang bisa kita lihat. Yang pertama ya, mantan memang memblokir media sosial kita, tetapi tidak selamanya atau tidak seterusnya. Ya, kan ada tuh. Sudah setahun berpisah, 2 tahun, 3 tahun, terus memblokir media sosial tanpa pernah berhenti. Terus. Sampai hari ini. Tapi mantan tidak. Mantan tetap memberikan tanda bahwa dia perhatian kepada kita. Caranya bagaimana? Ya dengan buka tutup media sosial. Ya, dia buka 2 jam, dia blokir lagi 2 hari. Dia kangen, dia buka lagi, walaupun nanti chatting WhatsApp isinya marah-marah. Ya, kemudian dia blokir lagi, terus seperti itu. Ya, tetapi kalau memang mantan sejak memblokir hingga hari ini, dan itu sudah lama, ya tidak pernah membuka blokir media sosial kita sekalipun, itu memang tanda bahwa mantan pengen serius berpisah dengan kita, atau sudah bisa melupakan kita, atau sudah move on, atau sudah mendapatkan pengganti kita ya. Tetapi selama mantan masih tetap buka tutup blokir media sosial kita, itu menunjukkan bahwa dia masih terus memikirkan kita, dan yang lebih penting lagi, merindukan kita. Ya. Cara orang merindukan itu macam-macam ya. Ada orang yang mengatakan kangen ya. Ada orang yang kemudian justru karena amat sangat kangen malah nangis begitu kan. Ada juga yang marah-marah dan seterusnya. Jadi cara orang mengekspresikan kerinduan itu macam-macam. Nah, kemudian yang kedua ya, mantan tetap berusaha terhubung dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita ya. Dan itu beritanya sampai kepada kita. Artinya orang berpisah tuh kadang-kadang tidak cuman kita yang dia blokir, tetapi semua teman sahabat kita di media sosial, keluarga kita, saudara-saudara kita, kan kemarin berteman semua tuh, diblokir semua. Ya. Dan itu sudah berlangsung lama. Ini tidak. Mantan cuma memblokir kita. Tapi teman, sahabat, keluarga kita, dia tetap berteman baik. Ya. Begitu. Kenapa demikian? Karena melalui teman dan sahabat, keluarga dan seterusnya, mantan masih bisa terus memantau kita. Apapun informasi yang dia butuhkan tentang kita, dia bisa dapatkan melalui teman, sahabat, keluarga kita. Dia akan terus bertanya, kita sekarang ada yang sedang mendekati atau memang masih sendiri? Kita sekarang pekerjaannya apa, kesibukannya apa, dan seterusnya. Dan berita itu akan sampai kepada kita. Biarpun mantan wanti-wanti betul ke teman sahabat kita, bilang, jangan cerita-cerita ke kita kalau dia masih penasaran dengan kita. Tapi tetap aja itu, ada yang akan menyampaikan kepada kita jika mantan masih rajin terus bertanya ya tentang keadaan kita, tentang siapa yang mendekati kita.
Jadi ini butuh nih ya, dia lakukan untuk menjawab rasa penasarannya dan yang lebih penting menjawab rasa cemburu yang ada di dalam hatinya. Teman sahabat kita bilang, enggak kok kita sedang sendirian, dia lega. Tapi begitu ada teman sahabat kita yang mengatakan ada kok orang yang sedang rajin mendekati kita, nah, bawaannya jadi marah-marah tuh. Mulai tuh buka tutup blokir media sosial kita yang isinya dia marah-marah ya. Itu tanda yang kedua. Nah, tanda yang ketiga. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya. Tanda yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, mantan sama sekali tidak merubah statusnya di bio di media sosialnya. Di media sosial itu kan ada bio ya. Status single, menikah dan seterusnya itu ada apa namanya status di bio tadi ya. Tempat tanggal lahir, kemudian nomor telepon kita, alamat email kita, dan seterusnya itu kan ada di bio. Sehingga orang kemudian kalau mau mencari nomor kontak kita biasanya melihat bio di media sosial, walaupun ada yang di private ya. Nah, mantan sama sekali tidak merubah apapun. Mantan juga tidak pernah cerita sekalipun di media sosial bahwa dia sudah berpisah dengan kita. Tujuannya buat apa? Ya tujuannya buat kembali. Ya. Karena apa? Karena kalau sampai banyak orang tahu, itu akan memperberat dia untuk kembali kepada kita. Nanti orang akan tanya, katanya kemarin serius pengen pisah, kok sekarang sudah balik bersama lagi. Nah, itu sesuatu yang tidak dia inginkan. Karena itu dia tetap merahasiakan perpisahan. Caranya bagaimana? Ya caranya tetap dengan mempertahankan apa yang sudah berlangsung. Postingan kita bersama dia tetap ada, ya. Dia tetap rajin posting sesuatu yang mewakili karakter dan sifat dialah. Hobi-hobinya, pekerjaannya, pendidikannya, dan seterusnya. Kemudian yang pasti tadi, tidak ada perubahan pada status bionya. Ya, jadi misalnya suami istri ini bercerai ya atau berpisah, tidak dirubah tuh, tetap tertulis menikah ya. Nah, karena ada belum berpisah saja, belum bercerai saja sudah berubah jadi single parent dan seterusnya. Ada yang seperti itu. Ini tidak, tetap menikah ya. Nah, jadi harapannya dengan itu kalau mau balik dia ringan, tidak banyak pertanyaan dari orang lain ya. Kalaupun mungkin ada yang tahu berpisah ya cuma teman-teman dekat, keluarga-keluarga terdekat, tetapi tidak di-share, tidak menjadi konsumsi publik melalui media sosialnya. Nah, jadi kalau ada atau kita melihat 3 tanda ini, itu adalah tanda bahwa mantan masih mencintai, tidak sanggup pisah lama-lama, dan berkeinginan untuk kembali kepada kita lagi ya. Jadi kalau kita bisa bersabar, meneruskan doa-doa kita dengan sabar, insya Allah kita dan mantan masih berjodoh ya. Yang juga rajin mengerjakan amaliyah agar bisa bersatu kembali dengan mantan, insya Allah hasil dari amaliyah atau amalannya akan segera terlihat. Mantan akan datang dan minta balik kepada kita. Tapi kuncinya sama, mengerjakan amaliyahnya juga harus sabar, harus tekun, harus rutin ya.
ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, istiqomah, walaupun itu sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.